yang bertindak selaku khotib dan imam pada kesempatan Jumat kali ini, Jumat 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan 4 Januari 2024, yaitu Mukarram Terendas Kiai Haji Enjang Nasrullah MAG, pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyahadah Cilember. Kami demikian sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, yukawwirul layla 'alan nahar, tabsiratan lidhawil 'uquli wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, wasina wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala nafsi bi ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah azza min qa'il, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim mencatat salah satu hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalamnya ada kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat. Dan ini kejadian yang terjadi pada masa Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan para sahabat, ada 3 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan dagang di padang pasir. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Akhirnya ketiga orang itu mencari perlindungan dan mendapatkan sebuah goa, dan mereka langsung untuk berteduh di dalam goa itu. Sedang nikmat-nikmatnya mereka berteduh di sebuah goa itu, tiba-tiba ada sebongkah batu besar yang menggelinding jatuh dari gunung, dan tidak sempat mereka keluar menyelamatkan diri, batu itu menutup rapat gua itu. Dan mereka tentu berusaha sekuat tenaga untuk mendorong, menggeser batu besar itu, tetapi sedikit pun tidak bergeser. Akhirnya mereka menyerahkan diri, kita pasti mati di dalam gua ini tanpa orang yang mengetahui. Tapi setelah itu mereka tersadarkan, kita kan punya Allah yang maha segala-galanya. Kita punya Allah yang bisa melakukan tanpa ikhtiar manusia. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka Allah mengatakan kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka terjadi.
Dan ciptaan Allah itu ada ciptaan Allah yang dikaitkan dengan ikhtiar makhluk, usaha makhluk, yang disebut dengan qada mu'allaq. Orang pintar karena belajar, orang jadi kaya karena terus berusaha, dan seterusnya. Itu aturan Allah, qada Allah yang disebut dengan qada mu'allaq, dikaitkan dengan ikhtiar dan usaha makhluk. Tetapi yang kedua, sering kita juga mendapati, melihat ada kekuasaan Allah yang tidak dikaitkan sama sekali dengan sabab musabab makhluk. Mereka orang yang beriman kepada Allah di zaman Bani Israil itu meyakini akan kemahahebatan, kemahakuasaan Allah. Allah bisa melakukan apapun. Maka ketiga orang yang terperangkap di dalam goa itu, bagaimana kalau kita meminta kepada Allah dengan cara bertawassul, yaitu menjemput kebaikan, kesalehan kita. Kata teman yang lainnya, silakan kita coba meminta kepada Allah dengan bertawassul. Orang yang pertama menyampaikan bahwasanya saya punya keluarga dan saya punya kedua orang tua yang sudah renta. Pekerjaan saya setiap hari yaitu memerah binatang ternak untuk dijual, tetapi setiap pagi dan sore saya tidak pernah memberikan minuman susu kepada anak dan istri saya, kecuali orang tua saya yang terlebih dahulu saya berikan minum susu itu. Satu ketika saya pergi jauh untuk mengembalakan kambing, dan ketika pulang kedua orang tua saya sudah tertidur, tapi saya tetap menyediakan 2 gelas untuk orang tua saya. Tetapi sampai pagi mereka belum bangun. Begitu bangun, maka saya yang pertama kali untuk memberikan minum kepada orang tua saya, padahal anak saya dan istri saya belum minum air susu. Ya Allah, seandainya ini amal baik, amal saleh, tolong kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari perangkap batu besar yang ada di dalam goa, menutup goa itu. Apa yang terjadi hadirin? Batu itu bergeser, tetapi hanya bisa masuk tangan saja, dan minimal oksigen bisa masuk. Selanjutnya baru orang yang kedua menceritakan, saya dulu pernah memperkerjakan karyawan saya beberapa bulan, kemudian ketika saya akan memberikan upah gajinya, ternyata ada seorang yang tidak ada. Entah kemana dia perginya. Beberapa bulan bahkan tahun tidak datang juga. Maka gaji itu saya belikan binatang ternak dan saya kembangkan sampai beranak pinak banyak sekali. Sudah sekian lama datanglah si karyawan untuk menagih upahnya. Kata orang itu, upahmu tuh lihat di luar, di padang pasir, di situ ada binatang ternak yang banyak. Itu adalah kepunyaanmu. Tidak, saya ingin mengambil upah saya, gaji saya yang beberapa bulan itu. Enggak, silakan kamu ambil. Itu ada binatang ternak yang banyak untukmu itu. Dan dia bawa semua tanpa mengambil seekor pun. Kata orang itu, seandainya ini adalah amal baik untuk ya Allah, selamatkan kami bertiga dari perangkap batu besar di gua ini. Apa yang terjadi? Allah geserkan kembali si batu itu, tapi mereka belum bisa keluar. Giliran yang terakhir, dia menyampaikan sebagian dari amal kebaikannya. Dia bercerita, dulu saya
pernah mencintai seorang anak paman saya, sepupu saya yang sangat cantik sekali. Kemudian saya memberikan 100 dirham uang dengan harapan saya bisa mengambil dari anak paman saya ini kehormatannya. Hadirin sekalian, nyaris akan melakukan perbuatan zina. Kemudian si wanita itu mengatakan, kamu jangan membuka cincinku sebelum menjadi hakmu, karena dia ingin melakukan perbuatan zina. Sehingga si orang itu lari meninggalkan perempuan itu dan memberikan hadiah yang 100 dinar itu kepada si perempuan itu. Ya Allah, seandainya ini adalah amal kebaikan saya, tolong ya Allah bukakan pintu gua ini dari perangkap batu besar. Maka Allah bukakan dan mereka keluar dengan selamat. Hadis ini para ulama ahli hadis menyebut dengan hadis al-ghar, artinya goa atau al-kahfi dalam bahasa Arab. Tetapi di sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya perangkap batu besar adalah permasalahan hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang ada orang yang dirundung dengan lilitan utang, tidak dengan itu tetapi bermasalah pekerjaannya, bermasalah di keluarganya dan lain sebagainya. Karena hidup ini tidak ada yang Allah tidak berikan ujian. Siapapun orangnya, pejabat tinggi kah, orang pintar kah, kiai, ulama, orang kaya, orang pintar, semua diberikan ujian oleh Allah. Maka dalam hadis ini ada 3 hal yang bisa menjadi solusi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Yang pertama, cek kembali apakah kita sudah melakukan kebaikan terhadap orang tua yang melahirkan kita. Sudahkah kita? Tidak usah menuding orang lain, kembali kepada diri kita masing-masing. Orang tua kita diamanatkan oleh Allah bersandingan dengan Allah dalam Al-Quran berulang kali. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah, maka orang tua yang disebut. Dalam surat yang lain, anishkurli wali walidaik, bohong kamu, bersyukur kepadaku kalau kamu tidak bersyukur kepada orang tuamu. Tidak mungkin kamu lahir besar, hebat, kuat, gagah tanpa bimbingan dari orang tuamu. Rasulullah berkata, ridullah fi ridil walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketika orang tua kita ridha kepada kita, maka pada saat itu Allah sedang ridha kepada kita. Pada saat tua disakiti hatinya, walaupun tidak mendoakan, tetapi Allah murka. Boleh jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa menyelesaikan masalah, mungkin karena ada dosa kita dengan orang tua. Bagaimana hebatnya seorang sahabat Nabi, jangan ditanya imannya, jangan ditanya ketakwaannya. Alqamah ketika sakaratul maut sedang menghembuskan napasnya, kekaku mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata karena ada dosa pernah menyakiti orang tuanya. Ini yang pertama untuk kita semua, pelajaran dari hadis ini. Yang kedua, berikanlah orang lain dari apa yang kita usahakan, siapapun itu. Berikan kebaikan-kebaikan tanpa kita pamrih untuk minta dikembalikan kebaikan itu. Kita melihat bagaimana luar biasanya Allah melalui matahari. Matahari terbit setiap hari dari ufuk timur dan terbenam
di ufuk barat memberikan kebaikan, kehidupan, sehingga kalau matahari jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam saja matahari oleh Allah dipadamkan, maka pada jam berikutnya bumi akan membeku menjadi es dan tidak ada kehidupan. Kita tidak sadar oleh Allah diberikan cahaya matahari, dan matahari memberikan manfaat kehidupan tanpa pamrih minta kepada kita. Artinya apa? Keikhlasan untuk memberi itu. Kita tidak usah minta dibalas kebaikan kepada orang lain, walaupun kita diperintahkan oleh Allah ketika kita diberikan kebaikan maka kembalikan kebaikan itu yang lebih baik atau minimal sama. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Ketika orang memberikan kebaikan kepada kita, kembalikan kebaikan itu dengan yang lebih baik atau sama. Hadis yang kedua tadi, bagaimana orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa dia minta dikembalikan kebaikan itu. Yang terakhir dari hadis ini, solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita, bagaimana kita menghindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat salah satunya juga penghalang atas doa-doa yang dikabulkan kita. Kok kenapa? Saya sudah pegel, sudah tidak sabar berdoa terus tapi Allah tidak mengabulkan. Boleh jadi kita juga masih tetap melakukan perbuatan maksiat. Hadis itu tadi menjelaskan tentang 3 hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga, bukan hanya sebagai teori tetapi kembali kepada kita masing-masing. Semoga menjadi manfaat dan kita semua mendapatkan kasih sayang, rahmat, barakah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahdhukum wa nafsi bi ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi'al hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin fina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'lamu ma tasna'un.